Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan, yaitu tadarus Al-Quran. Kali ini kita akan tadarus Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurahu a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sumber hukum Islam atau dasar hukum Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Pada kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu. Pengertian Al-Quran secara harfiah yaitu bacaan atau himpunan. Al-Quran secara istilah yaitu kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, sesama manusia, ataupun hubungan kepada alam. Adapun fungsi Al-Quran di sini yaitu yang pertama sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun nama lain dari Al-Quran yaitu Alkitab. Yang kedua yaitu Al-Furqan atau pembeda. Yang ketiga yaitu Al-Hukum atau peraturan. Dan yang keempat yaitu Al-Mau'idhah atau pelajaran. Klasifikasi pembagian Al-Quran bahwa Al-Quran itu terdiri dari surah dan ayat. Terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat. Adapun tempat turunnya surah yaitu pada 2 tempat. Tempat yang pertama yaitu di kota Madinah
atau dinamakan dengan Madaniyah. Dan tempat yang kedua yaitu diturunkan di kota Mekah atau kata lainnya yaitu Makkiyah. Surah yang diturunkan di kota Madinah yaitu ada 25 surah atau 4.726 ayat. Sedangkan surah yang diturunkan di kota Mekah atau Al-Makkiyah yaitu ada 65 surah atau 1.510 ayat. Dan di sini di dalam Al-Qur'an terdapat juz dan manzil. Juz di dalam Al-Qur'an terdapat 30 juz. Dan manzil yaitu Al-Qur'an yang dibagi menjadi 7 bagian. Adapun hubungan Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain, yang pertama yaitu menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut. Yang kedua, diposisikan sebagai pembenar atau batu ujian serta verifikator bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antar umat-umat Rasul yang berbeda. Dan yang keempat, Al-Qur'an meluruskan sejarah karena di dalamnya terdapat berbagai cerita mengenai kehidupan kaum-kaum terdahulu. Itulah tadi penjelasan tentang sumber hukum Islam yang pertama. Kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Pengertian hadis secara bahasa yaitu baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Hadis secara istilah dapat diartikan segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi SAW serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Adapun isi kandungan di dalam hadis itu terdiri dari hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Apa itu yang dimaksud dengan hadis qauliyah? Hadis qauliyah yaitu hadis yang didasarkan atas segala ucapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis fi'liyah dapat diartikan yaitu hadis yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, cara Nabi melaksanakan ibadah haji ataupun cara Nabi di dalam melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya. Kemudian hadis takririyah yaitu hadis yang disandarkan atas persetujuan Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya? Contohnya yaitu Nabi membiarkan jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta atau tidak dapat melihat. Adapun kedudukan hadis, yang pertama yaitu bahwa hadis itu menempati kedudukan yang kedua setelah Al-Qur'an di dalam sumber hukum Islam. Adapun fungsi hadis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bayan at-takrir, yang kedua bayan at-tafsir, dan yang ketiga bayan at-tasyri'. Apa itu bayan at-takrir? Bayan at-takrir yaitu mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Contohnya, kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 telah dipertegas oleh hadis Nabi tentang rukun Islam.
Yang kedua, bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Contohnya, Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Tata cara sholat kemudian dijelaskan di dalam hadis. Yang ketiga, bayan at-tasyri'. Apa itu bayan at-tasyri'? Bayan at-tasyri' yaitu menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya yaitu masalah siwak yang tidak terungkap secara detail di dalam Al-Quran, akan tetapi disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun klasifikasi pembagian hadis, bahwa hadis itu terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Apa itu sanad? Sanad yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan yaitu isi dari hadis tersebut. Dan rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Adapun pembagian hadis dipandang dari sumber redaksiknya atau sanadnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis marfu'. Apa itu hadis marfu'? Hadis marfu' yaitu hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis mauquf yaitu hadis yang sanadnya berhenti pada para sahabat tanpa ada tanda-tanda menunjukkan hadis marfu'. Dan yang terakhir yaitu hadis maqtu'. Hadis maqtu' yaitu hadis yang sanadnya berhenti kepada para tabi'in. Adapun jumlah perawi, bahwa hadis itu dipandang dari jumlah perawinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan mereka bersepakat untuk berdusta. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Adapun tingkatan keaslian hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, dan yang keempat hadis maudhu'. Yang pertama yaitu hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih yaitu tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis karena sanadnya bersambung, perawinya adil, matanya tidak ada kejanggalan, para perawinya kuat ingatannya. Kemudian yang kedua yaitu hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya. Tingkatan yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung
dan diriwayatkan oleh perawi yang kurang adil. Adapun tingkatan yang terakhir yaitu hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis yang dicurigai buatannya atau palsu karena sanadnya dijumpai penutur yang memiliki kemungkinan berdusta. Itulah tadi penjelasan tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Sekarang kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa berusaha dengan sungguh-sungguh. Pengertian ijtihad secara istilah yaitu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, namun dimunculkan dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Adapun kedudukan ijtihad yaitu sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Adapun fungsi ijtihad yaitu menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran. Adapun macam-macam ijtihad dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ijma', yang kedua qiyas, yang ketiga istishab, yang keempat maslahah mursalah, dan yang kelima urf. Adapun pengertian dari ijma' yaitu kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa atau suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Contohnya yaitu pengangkatan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas yaitu menggabungkan atau menyamakan arti untuk menetapkan suatu hukum atau perkara baru yang belum ada keputusan hukum pada masa sebelumnya. Contohnya yaitu menetapkan hukum haram pada ganja, heroin, morfin, dan lain sebagainya, yang secara implisit tidak ada ketentuannya di dalam hadis dengan menganalogikan pada haramnya khamr, karena keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu muskir atau memabukkan. Yang ketiga yaitu istishab. Pengertian istishab yaitu menganggap baik terhadap sesuatu atau melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan ditetapkan oleh dalil sampai ada dalil lain yang membatalkannya. Contohnya seperti orang yang sudah berwudu lalu ragu-ragu apakah wudunya tadi sudah batal atau belum, maka wudunya tetap sah. Yang keempat yaitu maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah yaitu tindakan memutuskan sesuatu masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, karena apabila dilaksanakan akan mendatangkan manfaat dan meninggalkan keburukan. Contohnya yaitu sewaktu pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Yang terakhir yaitu urf. Pengertian urf yaitu membolehkan atau adat istiadat suatu daerah
asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang prinsip baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Contohnya yaitu kebiasaan jual beli dengan serah terima tanpa kata-kata. Itulah macam-macam dari ijtihad. Kira-kira dari penjelasan ini, apakah kalian sudah bisa memahami atau belum? Adapun hukum taklifi dan hukum wad'i. Pengertian hukum taklifi yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Pengertian hukum wad'i yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya suatu hukum. Contohnya yaitu adanya sholat menjadi sebab adanya kewajiban berwudu, adanya kemampuan menjadi syarat wajibnya menunaikan haji, dan adanya perbedaan agama menjadi penghalang dalam pembagian harta warisan. Adapun kedudukan dan fungsi hukum taklifi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu al-ijab atau wajib. Yang kedua an-nadbu atau sunnah. Yang ketiga al-karohah atau makruh. Yang keempat at-tahrim atau haram. Dan yang terakhir al-ibahah atau boleh. Itulah penjelasan tentang sumber hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.